Bersiap. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ini semuanya masuk. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Davin ada Davin. Ya. Abigail ada Abigail. Masih ingat bunyinya seperti apa? Masih. Apa bunyinya dong? Siapa nomor satu? Satu saja siapa yang berani? Ya, Rafael. Sebuah benda. Hukum pasal. Masih seputar mengenai tekanan pada zat cair. Ya, kemarin hukum Archimedes kan juga tekanan pada zat cair. Nah, sekarang hukum Pascal juga masih seputar mengenai tekanan pada zat cair. Perhatikan ke depan. Mobilnya bagaimana? Kebanjiran, mobilnya kebanjiran. Sering nggak terjadi di daerah kita? Sering. Di Gramapuri? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau kita mau ke sekolahan di situ juga banjir ya. Kalau kita lewat pasti begitu. Airnya langsung muncrat kemana-mana. Nah, itu terjadi seperti ini. Gambar kedua apa itu? Mobil yang kotor, mobilnya kotor sekali. Pakai air, terus diapain? Disiram-siram, diguyurin. Iya, begitu saja. Dipakai semprotan, kemudian pakai sabun, pakai sampo, bersih kinclong. Bawahnya yang bersih. Apa yang kalian lihat di situ? Disemprot. Di bawahnya disemprot. Bagaimana cara nyemprot bagian bawahnya tuh? Diangkat kuat, kalian angkat? Pakai besi, pakai besi. Menggunakan jongkrak hidrolik, dengan jongkrak hidrolik, jadi diangkat ke atas ya, diangkat ke atas. Nanti kalau kalian belum tenang ya kita main-main lah ke tempat pencucian mobil. Jadi yang akan kita bahas hari ini terkait dengan gambar yang tadi sudah kalian lihat, ada dua buah gambar. Yang pertama gambar mobil yang kebanjiran, kemudian yang kedua ada gambar mobil yang sangat kotor. Yang kedua, Raffi, dengan sebagai pustaka, diskusi dan tanya jawab beserta didik
dalam benda-benda di sekitar kehidupan sehari-hari dengan tepat dalam proses atau yang ketiga itu kata saya namanya itu kenal alam. Dengan perawatan studi pustaka serta detik mampu membuat pompa hidrolik sederhana. Nah, jadi hari ini yang pertama kalian harus bisa menjelaskan konsep hukum Pascal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari apa saja sih sebetulnya alat-alat yang menggunakan konsep hukum Pascal. Kemudian yang ketiga, kalian akan membuat pompa hidrolik sederhana. Sudah membawa alat-alatnya? Sudah. Apa saja kalian? Mobil yang ada di tempat pencucian mobil itu bisa diangkat. Nah itu nanti kita akan membuat proyek seperti ini. Kemudian kriteria penilaian yang akan ibu ambil yang pertama seperti biasa itu mengenai sikapnya, kemudian yang kedua mengenai keterampilannya. Ya, bagaimana kalian berdiskusi, hasilnya bagaimana sesuai atau tidak itu keterampilan. Kemudian yang ketiga ada tes seperti ini tadi, ada pre-tes, ada post-tes. Siap. Ya, 1, 2, 3. Ya, semut gajah. Ternyata bisa mengangkat beban ya. Bisa. Bagaimana sih cara kerjanya? Kecil seperti itu, ternyata bisa mengangkat mobil yang berukuran lebih besar, yang tidak bisa diangkat oleh kita. Bagian bawah kita tidak bisa menjangkaunya. Oh, bagaimana? Sudah, tidak ada pertanyaan mengenai KPD-nya. Cara membuatnya. Nah, ini adalah skema dari model pompa hidrolik sederhana yang akan kita buat. Alat dan bahan yang diperlukan: suntikan, selang satu ini, papan kayu, melalui suntikan yang sudah kita sampaikan selang tadi. Desain produk kalian sendiri, proyek kalian sendiri yang sesuai, kalian gambarkan di situ, gambar di situ ada desainnya ya, ada gambar desainnya, kalian bisa gambarkan ada di situ. Oh, sebelumnya kita sepakati dulu coba berapa lama kira-kira kalian membuat seperti itu? Berapa lama? 20 menit saja cukup? Atau 30 menit ya? 30 menit ya, berarti menyelesaikan untuk persiapan 5 menit, silakan kalian siapkan semuanya. Kemudian selanjutnya jadi untuk persiapan 5 menit, kemudian pelaksanaan proyeknya 40 menit saja cukup ya, sambil mengisi LKPD ya. Nanti setelah itu langsung ke presentasi. Silakan. Kalau ada ya, takutnya kenceng akhirnya.
Dari fenomena di atas, buatlah pertanyaan rumusan masalah yang dapat diambil adalah berukuran lebih besar dapat diangkat oleh tabung yang berukuran lebih kecil. Kita bikin yaitu alat dongkrak hidrolik. Tujuan proyek ini yaitu untuk mengangkat mobil dan alat rekamannya yaitu suntikan, lem lembab, selang, mobil mainan, styrofoam, lilin, korek, dan pewarna dan air. Bagaimanakah dorongan yang kamu berikan ketika mobil diletakkan pada posisi besar dan ketika mobil diletakkan pada posisi kecil? Mana yang membantukan dorongan kita? Maka hal ini karena sesuai dengan hukum Pascal. Karena tekanan kalau dengan P tetap bisa besar gaya atau F disimpulkan akan lebih besar karena luas permukaan atau A yang lebih besar sehingga beban akan rendah terasa. Tuliskan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini bahwa dongkrak hidrolik memanfaatkan hukum Pascal sehingga untuk mengangkat beban yang besar, misalnya mobil kita cukup dengan gaya yang tidak terlalu besar karena fluida dalam ruangan itu diteruskan segala arah dengan nilai yang sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 ingin minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa tahu siapa yang paling bagus presentasinya. Tapi untuk kelompok yang paling bagus, kelompok yang paling lengkap sekalian KPD-nya itu ada di kelompok 4. Kalau dibuat desainnya itu seperti ini. Jadi ada 2 buah tabung, yang kecil dan yang besar. Yang kecil luas permukaannya tentunya lebih kecil atau A1 di sini. Sementara tabung yang besar itu luas permukaannya tentunya salah satu contoh dorongan itu gaya, betul. Dorongan itu gaya. Gaya itu dilambangkan dengan F, betul. Ketika kita memberikan dorongan di F1, nah, ketika kita memberikan dorongan di F1, ya di F1 kita kasih dorongan, ternyata di F2, di A2 itu mobil bisa ada link yang sudah Ibu kirimkan sebelumnya. Setelah belajar hukum Pascal, kemudian kalian membuat sebuah model ya, model dari tempat pencucian mobil. Apa yang kalian rasakan? Senang, happy, seru, asik, mau lagi seperti itu? Pertemuan berikutnya kita mulai seperti itu lagi. Pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai tekanan pada zat gas.